Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam Belajar Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Harapan kami pemirsa tetap bersama kami dalam Belajar Sekolah Sabat di Pelajaran Sekolah Sabat 777. Kita sudah tiba di pelajaran hari Rabu dengan judul Nasib Ular. Memulai pelajaran ini, mari kita undang tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami kembali belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami dengan kuasa-Mu untuk memahaminya, sehingga pelajaran ini menjadi penuntun kami untuk lebih percaya dan lebih berpengharapan akan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa, amin. Saudara dan saudariku, Kejadian 3 ayat 15 mengatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudaraku, ada timbul pertanyaan. Apakah yang Tuhan katakan kepada ular di sini? Dan pengharapan apakah yang tersirat dalam ayat-ayat ini? Mari kita lihat. Bahwa Tuhan memulai penghakimannya dengan ular karena dialah memulai keseluruhan drama. Ular juga adalah satu-satunya makhluk yang dikutuk dalam cerita ini. Dan di sini kita mencapai semacam pembalikan penciptaan. Sementara penciptaan menuntun pada kehidupan, pengharapan akan kebaikan dan berkat. Namun penghakiman mengarah pada kematian, kejahatan, dan kutukan, tetapi juga pada pengharapan dan janji keselamatan. Terikat pada kondisi ular yang hancur memakan debu, terpancar harapan keselamatan umat manusia yang muncul dalam bentuk nubuatan. Bahkan sebelum kutukan Adam dan Hawa yang akan menyusul, Tuhan memberi mereka harapan penebusan. Mereka telah berdosa, ya mereka akan menderita karena dosa mereka, dan ya mereka juga akan mati karena dosa. Namun terlepas dari semua itu, ada harapan terakhir, harapan keselamatan. Kita boleh bandingkan antara kitab Kejadian 3:15 dengan Roma 16 ayat yang ke-20 dan Ibrani 2 ayat 14 dan Wahyu 12 ayat 17. Bagaimanakah rencana keselamatan serta pertentangan besar terungkap dalam ayat-ayat ini? Perhatikanlah paralel antara Kejadian 3:15 dan Wahyu 12 ayat 17. Naga, ular, marah, permusuhan, benih keturunan, dan wanita di Eden dan wanita dalam Wahyu 12 ayat 17. Pertarungan, pertentangan besar yang dipindahkan ke Eden dengan kejatuhan akan berlanjut hingga akhir zaman. Namun janji kekalahan iblis sudah diberikan di Eden. Kepalanya akan dihancurkan. Sebuah tema yang lebih eksplisit diungkapkan dalam Wahyu yang menggambarkan kematian terakhirnya. Artinya, sejak awal umat manusia diberi harapan bahwa akan ada jalan keluar dari kekacauan mengerikan yang datang dari pengetahuan tentang kejahatan. Sebuah harapan yang bisa kita semua bagikan sekarang. Saudaraku, mengapakah begitu menghibur melihat bahwa di Eden itu sendiri, di mana dosa akan kejahatan di bumi dimulai, Tuhan mulai menyatakan rencana keselamatan? Saudara dan saudariku, demikian pelajaran sekolah Sabat kita untuk hari Rabu. Semoga melalui pelajaran ini akan membawa hubungan kita untuk lebih setia dan berpengharapan kepada Tuhan. Penghakiman kepada ular telah dinyatakan. Demikian juga pengharapan kepada manusia berdosa juga telah dinyatakan. Kiranya kita menjalin hubungan yang lebih erat dengan Tuhan, khususnya di akhir zaman ini, sehingga kita memperoleh keselamatan yang datangnya dari Tuhan, yang memberikan pengharapan itu, yang menjanjikan keselamatan itu melalui Kejadian 3 ayat yang ke-15. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga,
atas pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami, awal dari dosa dan awal dari pengharapan yang Tuhan berikan kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan atas keadilan yang Tuhan telah berikan. Tuhan sangat mengasihi manusia hingga kami yang hidup di zaman sekarang ini. Bapa di sorga, kiranya kami dapat merenungkan akan firman ini dan menjadikan hubungan kami lebih erat bersama dengan Tuhan. Kami manusia penuh dengan dosa Tuhan. Ampunkanlah kami dari setiap kesalahan kami. Dan kami berharap bahwa Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Mu bagi semua pemirsa Bakti Channel. Yang sakit Tuhanlah kiranya menyembuhkannya. Yang lemah iman Tuhan kuatkanlah imannya. Dan bila ada yang berduka cita, kami mohon penghiburan sejati dari sorga Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka tetap kuat dan berpengharapan hanya kepada Tuhan sebagai penciptanya. Bapa, bila ada yang berulang tahun, Tuhan sempurnakan sukacitanya, berikan berkat-berkat sorga sebagaimana yang Tuhan kehendaki kepadanya sepanjang hidupnya. Bila ada dalam pergumulan, Tuhanlah kiranya bersama dengan mereka, berjalan bersama dengan mereka, dan kiranya mereka tetap berjalan dalam kebenaran-Mu, walaupun pergumulan ini belum ada jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini pelajaran sekolah Sabat di hari Rabu. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.